Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah tentu dan menjadi satu keharusan kalau kita harus berbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, karena segala puji bagi Allah, karena segala kebajikan miliknya, keutamaan, kelebihan yang kita miliki semua adalah dari Allah mutlak. Kita kaya karena Allah yang berikan kekayaan, kita mampu Allah yang berikan kemampuan, kita cerdas karena Allah yang berikan kecerdasan, dan kita hebat karena Allah yang berikan kehebatan. Tidak ada daya kekuatan melainkan yang Allah berikan pada kita. Ketika mengucapkan kalimat hamdalah ini mestinya disertai dengan satu keinsafan diri. Kalau begitu hamba tidak memiliki apapun, apalagi kita banggakan dan kita sombongkan di hadapan Sang Pencipta. Kita mereposisi diri sebagai hamba di hadapan Allah yang sudah tentu harus sami'na wa ta'na, jadi hamba yang taat, setia melaksanakan perintah, bahkan tidak hanya taat karena takut, tapi dengan penuh kecintaan karena Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Mudah-mudahan ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya akan posisi diri kita sebagai hamba di hadapan Sang Pencipta. Karena hakikat hidup adalah sebenarnya sebuah perjalanan. Maka baginda Nabi pernah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini layaknya bagi seorang musafir, orang yang berada di tengah perjalanan. Sejauh-jauh kita berjalan, pasti ujungnya kita akan kembali ke kampung halaman. Hidup ini adalah sebuah ujian, hidup ini adalah sebuah perjuangan, hidup ini adalah sebuah pengabdian. Maka Allah akan menilai manusia, kiprah dan upaya amal yang dilakukan oleh kita semuanya. Allah bagikan rahmat kepada manusia ini berbeda-beda. Ada yang kaya, banyak yang miskin. Ada orang yang tampan, banyak juga yang jelek, dan sebagainya. Itu bukan merupakan dikotomi ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru itu adalah merupakan tes kualitas belaka. Yang kaya Allah memberikan peluang. Kalau boleh kekayaan itu bicara, dia akan mengatakan, jadikanlah aku hartamu ini jadi sebuah kendaraan yang bisa mengangkat harkat martabat, menjadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang miskin, dengan kemiskinannya itu, kalau boleh bicara kemiskinan itu akan mengatakan, jadikan aku kemiskinan ini menjadi jalan mempercepat dirimu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat hidup ini yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mengingat Allah bukan sekadar mengingat dalam ingatan semata, tapi mengingat akan keagungan Allah, mengingat akan eksistensi dunia ini adalah ciptaannya. Mengingat Allah adalah berarti mengingat terhadap hukum-hukumnya, syariatnya. Mengingat Allah itu berarti mengingat pada diri kita bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Karena kita diciptakan sekalipun hari ini yang kita nikmati menjadi manusia yang seindah-indah ciptaan, memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga dunia seolah-olah disulap dari zaman primitif sampai kepada peradaban era komunikasi hari ini, yang semuanya diberikan kesempatan menjadi lebih mudah, adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Mengingat Allah itu juga berarti mengingat tanggung jawab kita di hadapan Allah, bahwa apapun yang kita katakan, yang kita perbuat, yang kita miliki, semua tidak gratis, melainkan ada pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil syadid. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dunia yang paling membahayakan dalam kehidupan peradaban ini adalah bukan terletak pada hewan yang buas, bukan binatang yang paling besar, tetapi justru manusia yang lupa kepada Allah. Dalam surat Hasr yang sering kita dengar, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah
ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul adzim. Jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dirinya orang yang lupa kepada Allah itu lupa pada dirinya sendiri. Itulah mereka orang-orang fasik. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kalau orang sudah lupa kepada Allah, maka justru dia akan lupa pada dirinya. Dia tidak ada kesadaran bahwa dirinya itu manusia. Akhirnya perilakunya adalah kehilangan sifat kemanungsan. Perilakunya tidak mencerminkan jiwa sebagai manusia yang bermartabat dan mulia. Perilakunya adalah persis seperti yang tidak memiliki sifat kemanusiaan. Inilah yang paling membahayakan. Karena jika manusia itu lupa kepada Allah, maka dia lupa pada dirinya bahwa dirinya sebagai manusia. Maka perilakunya sangat membahayakan. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan malaikat dan hewan. Ketika malaikat diciptakan diberikan akal budi tapi tidak diberikan nafsu, maka perilakunya senantiasa taat, memiliki loyalitas, dedikasi yang tinggi di hadapan Allah, maka kedudukannya mulia sebagai makhluk yang mulia, yang suci. Karenanya tidak pernah ada malaikat maksiat atau ingkar terhadap perintah Allah. Pada hewan sebaliknya diberikan hawa nafsu tapi tidak diberikan akal budi. Kita lihat kelakuan hewan adalah apa yang menjadikan dorongan hidupnya adalah dorongan nafsu biologis semata-mata. Dia tidak pernah peduli terhadap yang halal dan yang haram. Kalau kambing akan makan, dia tidak peduli, akan berpikir ini kasihan yang menanam kalau saya makan. Kalau dia mau kawin, kawin saja, siapa yang dikawini dia tidak peduli dimanapun jadi, karena kambing namanya. Maka kelas binatang seperti ini adalah rendah martabatnya, bahkan Allah mengizinkan boleh kita memanfaatkan. Tapi justru pada manusia punya keunikan, diberikan dua-duanya, diberikan akal budi dan diberikan hawa nafsu. Maka kualitas manusia akan ditentukan mana yang paling dominan. Kalau dominasi kehidupan pola pikirnya adalah karena biologis semata-mata, nafsu semata-mata, maka ini justru akan menghilangkan dan melunturkan nilai-nilai kemanusiaan. Jatuh nilai dan martabatnya bisa lebih hina daripada binatang. Jangan heran kalau hari ini ada banyak manusia, casingnya manusia, tapi sebenarnya hati pribadinya, kelakuannya, nilainya tidak lebih dari seekor kambing. Tetapi jika dominasi pemikirnya, akalnya ditopang oleh akidah dan keimanan, maka martabatnya itu akan naik, derajatnya akan mulia di sisi Allah. Bahkan malaikat makhluk mulia pun akan sangat menghormati orang-orang soleh. Bisakah kita menjadi manusia yang soleh? Semua tergantung kepada kita semuanya. Karena hidup pada hakikatnya adalah sebuah pilihan. Salah memandang akan salah memilih. Salah memilih akan salah langkah. Sekali salah melangkah, pasti dia akan binasa. Dan penyesalan selamanya ada di belakang.